Di bawah pelukan langit yang syahdu, terhampar mahakarya alam yang menantang waktu. Persembahan luhur di dunia yang berbisik tentang keagungan dan ketenangan. Selamat datang di puncak tertinggi Bandung Utara, tempat di mana kata-kata menjadi riuh rendah angin, dan detak jantung menjadi seruan yang terdengar hingga ke puncak sang legenda. Di bawah langit yang tak pernah lelah bercerita, kita akan menyusuri liku-liku kisah yang tersembunyi di balik megahnya puncak ini. Inilah Gunung Bukit Tunggul. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Perjalanan menuju Gunung Bukit Tunggul ini kami mulai dari Tugu Kota Lembang menuju bumi perkemahan Bincarung, yang merupakan base camp atau titik awal pendakian. Seperti biasa, untuk rute lengkap dan kondisi jalan secara full menuju ke bumi perkemahan Bincarung, kalian bisa tonton di channel Ini Journey. Untuk linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas ini ya. Di sini tuh registrasinya ada di sini. Setelah menempuh perjalanan dari Lembang sekitar 40 menitan, kami pun tiba di bumi perkemahan Bincarung sekitar pukul 3:30 sore. Karena saat itu lumayan agak mendung dan takut tiba-tiba turun hujan, kami pun langsung registrasi dan segera mencari spot untuk mendirikan tenda. Meski saat ini merupakan weekend atau hari Sabtu, ternyata hanya ada kami yang camping di tempat ini dan satu komunitas mahasiswa dari salah satu universitas dari Bandung yang sedang melakukan kegiatan outdoor semacam ospek mahasiswa baru. Setelah menemukan spot camping yang cukup rata dan nyaman, kami pun segera mendirikan tenda, sebelum akhirnya siap-siap untuk makan malam. Ini nasinya bungkus sama buat besok Pak. Besok pagi kita nasi goreng. Mama, sana nasi itu. Makan malam ini bisa dibilang terlalu awal dari biasanya. Itu karena kami harus istirahat malam lebih cepat agar besok pagi-pagi bisa bangun dengan keadaan segar dan siap untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Bukit Tunggul. Sekitar pukul 4 pagi kami pun bangun dan segera persiapan untuk membuat sarapan sebelum melakukan pendakian. Oh ya, seperti yang kalian dengar ada suara genset yang lumayan kencang. Itu karena di area camp ini belum ada listrik dari PLN. Jadi untuk sumber listriknya dari genset yang sebenarnya cukup bising untuk area camp yang seharusnya tenang dan hening. Kami sempat ngobrol perihal genset ini ke pengelola. Kedepannya akan diusahakan tidak akan menggunakan genset lagi, karena sejatinya akan merusak suasana hutan yang sangat asri dan alami ini.
Nasi goreng menjadi menu sarapan kami pagi ini. Tidak banyak, tapi cukup untuk mengisi amunisi agar tidak terlalu kosong saat melakukan pendakian. Karena bagaimanapun juga, suka tidak suka, terbiasa atau tidak, buat kami Pondasi Kampung Tengah sebelum pendakian adalah wajib hukumnya. Oke, selamat pagi Lur. Kita akan mulai trekking. Kita pencet. Sekarang pukul 5.57. Sesuai jadwal kita naik jam 6, lebih cepat 3 menit. Ini area campingnya di sini, tendanya di sini. Kita turun, terus kita ke situ tuh. Yuk, panik. Tuh cukup ramai. Semalam ada kegiatan dari mahasiswa itu. Stikom atau mana ya? Nah, kita keluar sini. Ini warungnya, itu area parkir. Kita ambilnya ke sini. Nah, kita masuk ke sini. Ini semoga nggak licin banget. Ini basah. Nah, dari kemarin sore sampai semalam sampai pagi ini nggak hujan sih. Semoga aja lah nggak licin. Tapi ini tanahnya, jalannya kerasa licin. Untungnya ada ini, ada serabut-serabut ini. Karena hutan tertutup juga kali. Ya, ini tertutup. Ini pinus tertutup. Jadi agak lembab ya, nggak kering. Yuk, kita berangkat. Di awal pendakian menuju puncak Gunung Bukit Tunggul, jalur relatif licin dan sedikit menanjak melewati trek tanah dengan vegetasi didominasi oleh pohon pinus dan perkebunan kopi warga sekitar. Pada pagi hari, kita akan banyak menjumpai warga lokal yang hendak berangkat menuju ladang atau kebun yang berada di lereng Gunung Bukit Tunggul ini. Beberapa dari mereka ada yang jalan kaki dan lainnya ada juga yang menggunakan motor trail. Itu sebab tidak heran kalau di jalur pendakian ini kita akan menjumpai trek motor. Pagi ini kami sengaja memulai pendakian sepagi mungkin, karena menurut perakiraan cuaca dari aplikasi yang biasa kami gunakan, siang ini akan turun hujan meski tidak terlalu deras. Meski begitu, hal ini akan sedikit banyak membuat jalur pendakian berubah semakin menyebalkan. Karena tidak hujan pun banyak yang bilang licin, apalagi kalau hujan. Nah, di sini percobaan kecil itu ada tulisannya itu, puncak belok kiri. Ini jangan lurus ya. Ini untuk menuju ke perkebunan itu, ada si bapak-bapak. Kita ke sini. Ini jalan terabas ini. Licin, lumpur, tanah liat ya. Kita ke sini. Wah, jalan setapanya. Oh ya, ini licin ini. Nih, jalannya tanah berlumut gini. Kalau turun hati-hati nih. Licin. Terus sepatunya mesti yang ada gripnya.
Tuh hiking. Gunung Bukit Tunggul ini merupakan salah satu sisa dari letusan Gunung Sunda yang pernah terjadi di masa prasejarah. Meskipun Gunung Bukit Tunggul ini adalah gunung yang jarang didaki, akan tetapi gunung ini memiliki pesona yang tak kalah dengan gunung-gunung lainnya yang berada di Jawa Barat. Kabarnya, menurut legenda, Gunung Bukit Tunggul berasal dari sisa-sisa kayu atau ubi tunggul yang menjadi bahan pembuatan perahu dalam legenda Sang Kuryang. Banyak pendaki termasuk kami sempat bertanya-tanya, sebenarnya Gunung Bukit Tunggul ini merupakan gunung atau bukit? Nah, di video ini kita akan coba share beberapa info dan fakta tentang Gunung Bukit Tunggul. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai ya. Ini view-nya kebuka dikit di sini. Bagus ya, lautan awannya itu tipis. Gunung Putri itu Burangrang, Gunung Putri di depan sini. Itu Tangkuban Perahu tertutup pohon ini. Manis. Tuh kita, ini jalannya seperti ini nih, licin ini. Padahal nggak hujan loh dari kemarin. Tapi memang ini banyak tertutup jadi susah kering. Dan di sini kita ketemu dengan jalur motor terabas lagi. Ini ada tulisannya puncak kiri lagi nih. Tuh dari bawah. Jalan setapaknya motor tuh. Kita ke sini, ke kiri. Ya warga sama. Gak tau kalau terabas sampai sini nggak. Tapi tadi kan ada warga kesini naik motor. Wah, ladangnya di atas ya. Tiap hari ke atas. Setelah bertemu dengan percabangan jalur motor, trek pun berubah menjadi lebih landai namun tetap licin. Ikuti terus jalur ini sampai bertemu pertigaan kecil dengan papan petunjuk yang berada di pohon sebelah kiri jalur. Ini ada petunjuk lagi. Setelah jalan landai, puncak kanan tulisannya. Ini dia. Puncak kanan. Ya. Masuk lorong. Dari pertigaan kecil, kita ambil jalur sebelah kanan berupa jalan setapak sedikit menanjak, melewati lorong kecil sampai bertemu pos 1 yang berada di sebelah kanan jalur. Dan akhirnya ini kita sampai di pos 1. Ini dia camp area pasir ini, pos 1. 36 menit 1654. Kecil sih ini buat area camp. Gimana, miring ya. Tapi empuk banget ini. Pakai bivak aja. Tuh bawah sini juga bisa, tapi banyak ini nih. Tanaman kecil, apa ini ya namanya? Ilalang ya. Tapi ini view-nya asik juga itu. Tuh. View Lembang, Burangrang, Tangkuban Perahu. Dan itu ujungnya di sana. Kelihatan itu. Dan kita jalannya ke sini nih, muter. Set, ini landai, baru nanti sana nanjak full. Wah, mantap. Ayo kita lanjut lagi. Enggak istirahat sebentar aja, minum seteguk. Kita mulai jalan. Ini sebelah sini tuh mendung, sebelah sana. Kalau sebelah sini itu lumayan terbuka, cerah, biru kan. Takutnya nanti dari sana hujan. Kalau cuacanya sih nanti jam 10-an mulai gerimis. Makanya kita kejar agak pagi. Jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 bisa dibilang trek paling landai. Nyaris tidak ada tanjakan terjal di sepanjang jalur ini. Meski demikian, kita harus tetap hati-hati karena di beberapa titik terdapat trek tanah yang licin.
Ini nih, buat ada camp enak ini. Ini yang depan sini. View-nya kan itu. Buat ada camp enak ini, tenang, jauh dari kendaraan juga. Terus nanti summit nggak terlalu jauh juga. Itu matahari di sana muncul situ. Sekarang baru jam 6.40. Kiri ya. Puncaknya tulisannya. Kiri. Puncak kiri, dikit lagi pos 2. Otre. Menurut info yang kami dapat tentang Gunung Bukit Tunggul ini, ternyata berdasarkan pada sebuah catatan dari Van der Pitch, yaitu seorang ahli botani asal Belanda, nama Gunung Bukit Tunggul sendiri awalnya adalah Gunung Beti Tunggul. Tapi karena kesalahan pemetaan, akhirnya berubah menjadi Gunung Bukit Tunggul. Nah, setidaknya hal ini menjawab pertanyaan yang menjadi misteri selama ini. Tuh, udah lapar lagi. Tadi sarapan nasi goreng dikit. Udah lapar lagi. Tadi nasi goreng 1 bagi 2. Nggak habis, saya juga nggak habis. Tapi saya lebih banyak tadi. Ini mulai ada matahari di sini. Jadi di sana ada matahari tuh. Agak hangat. Ini kita ntar lagi sampai ke pos 2. Sampai pos 2, Lur. Ini dia pos 2-nya. Ada di sini 1750, di sini 1754, beda dikit lah. Pas ini 1 jam 59 menit, 1,5 kilo. Ini areanya seperti ini. Bisa buat berapa tenda ini? Tapi nggak rata sih. Tapi lumayan ini 1, 2, 3 lah, cukup. Ini juga bisa. Di atasnya juga masih bisa itu. Tapi banyak apa itu putri malu gitu. Tanaman-tanaman kecil. Itu masih ada dikit view tapi tertutup ini sih. Tertutup pohon. Kita nanti ke sana itu. Sana matahari ada di sana, cuman udah mulai tertutup awan lagi. Lumayan agak panas ininya badannya, yuk jalan pelan-pelan. Katanya mulai pos 2 nanjak. Mulai nanjak. Setelah pos 2 katanya. Yuk kita lihat itu. Di pos 2 kami sempat berhenti sebentar sebelum melanjutkan pendakian menuju pos 3 yang berada di ketinggian sekitar 1900 mdpl. Di awal jalur, trek masih sedikit landai melewati jalan setapak berupa tanah empuk dengan semak-semak dan pepohonan lumayan lebat di sebelah kanan kiri jalur. Serasah atau sampah organik dari dedaunan kering terlihat cukup banyak berada di sepanjang jalur yang makin lama makin menanjak. Gunung Bukit Tunggul merupakan gunung tertinggi di jajaran pegunungan yang berada di Bandung Utara dan merupakan salah satu anak gunung purba Sunda yang terpecah menjadi 3, yaitu Gunung Bukit Tunggul, Gunung Burangrang, dan Gunung Tangkuban Perahu. Menurut mitos cerita rakyat, Gunung Bukit Tunggul ini merupakan sebuah petilasan Tunggul Sangkuriang saat memperoleh kesaktian. Namun sayangnya, kesaktiannya tersebut justru membuat dirinya menjadi angkuh dan sombong, hingga akhirnya menggunakan kesaktiannya tersebut untuk bisa menikahi ibunya sendiri. Ini sebelum pos 3, ada area terbuka seperti ini setelah 2 pohon kembar itu. Kayak pintu, itu bagus. Lautan awan di jauh sana bagus. Dan ini ada view-nya. Bagus juga. Ini ada pohon, dikasih tangga, keren. Tak jauh setelah pos 2, terdapat area terbuka yang lumayan luas dengan view yang cukup cantik. Terdapat pohon tumbang yang dipasang kayu kecil sehingga menyerupai anak tangga. Menurut pihak pengelola, tempat ini baru dibuka sekitar 2 bulan yang lalu.
Kalau memungkinkan, area ini bakal dijadikan salah satu area camp yang memiliki view cukup istimewa. Ini kita istirahat lama sambil foto-foto. Dan ini areanya asik ini sebenarnya. Bisa buat area camp ini. Memang agak miring. Ini bisa diratain, empuk soalnya tanahnya. Ini agak rata, ini agak rata. Terus itu dapat view. Ya kalau ini dirapiin pohonnya ini nggak ditebang sampai habis nggak. Tapi dirapiin kan bisa. Nggak ngerusak ini juga lingkungan. Itu viewnya bagus banget soalnya. Di sini bisa nih buat nilai plusnya Bukit Tunggul. Kan katanya nggak ada view, ini ada ternyata. Bagus ya. Lautan awan di situ, itu ada burang-rang ini ketutupan ini, makanya ini pohon ini dirapiin aja. Tebang dikit kan. Gunung Tangkuban Perahu bagus, cakep. Yuk kita jalan lagi dari pohon roboh tangga. Area terbuka ini setelah pos 2. Tengah-tengahnya pos 2, pos 3. Kita jalan lagi. Cukup jelas sih jalannya, itu ada tandanya itu merah putih. Kita di jam segini setengah 8, jam 30 udah 1800. Kita pelan-pelan kita jalan ke sini. Ini jalannya ya belum terlalu nanjak banget, tanjakannya segini nih, tapi agak licin juga ini. Kalau hujan jadi aliran air di sungai. Oh itu pohon roboh juga gitu. Setelah spot foto pohon tangga, jalur pendakian menuju pos 3 makin full menanjak terjal. Banyak terdapat akar pohon yang menghiasi jalur ini. Sesekali kita juga akan menemui trek tanah dengan kemiringan yang sangat terjal dan licin. Saat hujan bisa dipastikan jalur ini akan sangat licin dan makin mengerikan. Itu sebab penting untuk kita mengecek perakiraan cuaca sebelum mendaki Gunung Bukit Tunggul ini. Atau kalau lebih aman lagi, sebaiknya mendaki pada saat musim kemarau. Ini lumayan, ini miringnya banget. Kalau hujan licin dah. Lebih terjal dari tanjakan Ebel ini. Tanjakan Ebel ada itu. Ada bambunya. Ini harusnya dikasih bambu atau tali minimal. Nanti ada tali nih, kenapa nggak diturunin? Ini bantu banget. Bukan lumayan tapi bantu banget nih. Turunin aja nih. Nah, ini talinya. Nah, naik lagi. Buat kami, pendakian Gunung Bukit Tunggul ini merupakan puncak kelima dari Seven Summit Bandung. Dengan catatan tidak termasuk Gunung Kendang yang sampai saat ini masih sedikit kontroversi karena statusnya cagar alam. Ini berarti tinggal 2 gunung lagi, yaitu Gunung Tambak Ruyung dan Gunung Mandalawangi. Kalau tidak ada halangan, semoga sebelum tahun ini berakhir, kami bisa menuntaskan Seven Summit Bandung. Mantep nanjaknya tuh. Itu sampai 80 derajat. Tegak lurus tuh. Ada polis lainnya gitu di atas. Kiri. Setelah tanjakan barusan, kita sampai di pos 3. 1900 di sini 1882. Beda dikit lah. Ini pos 3-nya kecil banget. Buat istirahat bawah pohon besar. Oh, pohon kecil tapi banyak. Ada batu, dan kita langsung sini naik terjal. Naik terus, mantap. Yuk, dari pos 3 kita lanjut lagi. Ini agak terjal.
Full tanjakan. Full tanjakan ini, hati-hati pegangan. Tapi ada ininya sih, banyak pegangan. Enggak enak. Dan ini untungnya itu nggak hujan aja, jadi nggak licin. Kalau ini kasih air aja, hati-hati. Itu makin terang terbuka, berarti udah. Ini terjal banget. Mau sampai. Iya, kalau lewat yang situ terjal. Makanya dibelokin sini, dikasih pos 3 di sini. Setelah pos 3, jalur pendakian makin full terjal sampai ke pos 4. Bisa dibilang inilah trek terberat di pendakian Gunung Bukit Tunggul ini. Di beberapa titik terdapat pohon tumbang yang menghalangi jalur. Bahkan sesekali membuat kita harus merangkak atau memanjat untuk bisa melewatinya. Mengganti maksud Anda, Henki. Kanan tuh, kanan depan. Kanan depan. Kaki kiri, kanan depan, ono tarikan iki lho. Kanan depan. Ini. Nggak nyampe tangan. Banyak pohon tumbang kayak gini. Yo, iki priye iki? Susah, ini rapuk lagi. Awas. Akhirnya pos 4 kita sampai setelah jalan landai barusan. Pos 4 2000 mdpl ini pas 1999. Tumben akurat. Naik dikit berarti ya. 2 jam 21 2,5 kilo. Sekarang jam 8 lebih 18. Naik 100 berarti dari pos 3. Ini masih nanjak terus, tinggal 2200an lagi. Yo, dari pos 4 kita jalan lagi, kita istirahat sebentar. Ini areanya kecil sih, itu 2 tenda kecil, ketika aku agak miring. Yuk kita naik lagi menuju ke pos 5. Di awal pendakian dari pos 4, jalur sedikit agak landai, namun makin lama semakin menanjak kembali. Trek masih berupa tanah basah yang sedikit banyak tertutup serasah. Tanah berlumut juga sesekali kita jumpai di jalur ini.
Tentu ini membuat kami harus semakin lebih berhati-hati agar tidak terpeleset lalu atraksi. Selain itu, akar pepohonan terlihat semakin sering terlihat di sepanjang jalur menuju pos 5. Sejauh ini kami belum sekalipun bertemu dengan pendaki lain. Mungkin karena ini masih pagi atau memang sedang musim hujan. Jadi tidak banyak pendaki yang mendaki gunung yang memiliki ketinggian sekitar 2.209 mdpl ini. Dan ini kita sampai di pos 5. Ini dia pos 5-nya kecil juga, lewat pos 5 2130 mdpl. Di sini 2116 beda 14. Ini kita udah jaraknya 2,9 kilo. Waktunya udah 2 jam 50. Lumayan. 3 jaman. Nih, areanya kecil ini. Pos 5 ini merupakan pos terakhir sebelum sampai ke puncak. Jalur pendakian relatif lebih landai ketimbang trek sebelumnya. Selain itu, jarak dari pos 5 menuju puncak juga terbilang lebih pendek. Ketika menjumpai trek landai dengan area cukup luas dan sedikit terbuka, itu berarti kita udah berada di area puncak. Area ini merupakan salah satu spot terbaik bagi para pendaki yang ingin mendirikan tenda. Hanya saja area camp di kawasan puncak Gunung Bukit Tunggul ini memang tidak memiliki view, karena tertutup oleh pepohonan dan vegetasi yang cukup rimbun di sekeliling area puncak ini. Juga Bukit Tunggul. Akhirnya kita 3 jam lebih 6 menit ya. 2171. Lumayan beda sekitar 35. Cuman ini puncaknya mana? Puncaknya ada 2206. Yang ini 2209. Ini dari MSI Hipa Balu, yang ini dari sini kayaknya. Dengan kita sekarang 2171. Ya, namanya juga alat, ada errornya, nggak kurang tepat juga, tapi nggak terlalu jauh lah melesetnya. Ini areanya seperti ini. Ini buat camping cekungan gini. Di bawah itu ada luas sih, agak luas. Tuh di sana buat area campingnya. Mantap. Ya, kita makan. Sampai kita langsung makan sarapan juga. Makan siang belum ya? Ini masih jam 9. Jam 9. Jam 9 lebih 7. Sarapan kedua. Ya, kita kan kalorinya berapa ini? Kalorinya 2000-an. Mantap. Kalori 2000. Bekal mie dari bawah. Ya. Pokoknya mie is the best. Menu semalam Korean aja kalah sama ini. Oh, di gunung mau udah ini nih. Istimewa. Sesampainya di puncak Gunung Bukit Tunggul, ternyata memang tidak ada pendaki lain. Kami pun sempat istirahat sebentar sambil menikmati bekal mie untuk kembali mengisi amunisi sebelum melanjutkan perjalanan turun menuju area camping Bincarung. Nah, demikian camping ceria dan pendakian tektok kami di Gunung Bukit Tunggul ini ya, Lur. Secara keseluruhan, gunung ini masih cukup ideal untuk pendaki pemula seperti kami, terutama saat tidak hujan. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di pendakian gunung berikutnya. Bye-bye.